Ya pemirsa, Anda sudah menyaksikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, kemudian juga rekomendasi dari Pak Angel Official, CEO dari Amta. Nah, di segmen ini, kita di segmen Trade Up, kita akan membahas pemirsa informasi menarik di mana Bali siap untuk melakukan uji coba pembukaan sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang berdasar dari hasil kunjungannya ke Bali selama 2 hari pada 24 hingga 25 September 2021 lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan saat ini kondisi Provinsi Bali sudah siap untuk melakukan uji coba pembukaan sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Dari hasil kunjungannya ke Bali selama 2 hari, maka ia menilai kesiapan industri, khususnya industri sektor pariwisata sudah semakin baik. Kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 juga meningkat dan kondisi COVID-19 di Bali sudah mulai terkendali. Kemenparekraf akan terus mengajukan Bali sebagai pulau yang seluruh wilayahnya dapat dibuat untuk sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Jika keadaan belum memungkinkan, Menparekraf akan konsepkan 3 green zone atau zona hijau di Sadur, Ubud, dan Nusa Dua. Menparekraf menjelaskan pihaknya menginginkan di Bali ada program peningkatan kemampuan pelaku pariwisata berupa upskilling dan reskilling agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki komitmen serta pengetahuan untuk melakukan kegiatan pariwisata dengan Clean Lines, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE. Dan untuk membahasnya pada pagi hari ini, pemirsa sudah tersambung melalui Zoom dengan Iputu Gatot Adi Prana, co-founder dari GoDevi. Selamat pagi, Pak Gatot. Selamat pagi, Mbak. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Sangat jelas. Oke, sehat ya pada pagi hari ini? Sehat. Baik, kita akan membahas mengenai GoDevi. GoDevi ini sebenarnya merupakan singkatan ya? Yap. Singkatan dari apa sih, Pak Gatot? Go Destination Village, Mbak. Go Destination Village. Nah, berbicara mengenai GoDevi dan melihat desa wisata di Bali, sebenarnya sangat potensial ya. Dan perkembangannya sejauh ini seperti apa, Pak Gatot? Bicara perkembangan desa wisata di Bali, tentunya kami meyakini seluruh desa pasti memiliki keunikan masing-masing. Apalagi sekarang setelah pandemi, desa wisata menjadi hal yang sangat strategis untuk dikembangkan ke depannya. Maka kami GoDevi berusaha untuk menjembatani itu, melakukan pendampingan untuk desa-desa mitra kami agar lebih maksimal dalam menunjang kegiatan pariwisata di Bali nantinya. Pak Gatot, ngomongin soal Bali kan orang pasti yang terpikirkan pantainya begitu ya, kemudian beberapa wilayah-wilayah lainnya. Tapi sebenarnya desa-desanya juga ini sangat eksotis, sangat cantik. Tapi promosinya seperti apa sejauh ini? Ya mungkin yang itu menjadi salah satu kelemahan bagi desa-desa di Bali ya. Selain promosi, mereka juga merasa belum siap untuk memasarkan dirinya dari segi tata kelola, terus dari segi SDM yang dimiliki oleh masyarakat desa. Maka di sini kami berusaha agar desa lebih baik untuk menyiapkan dirinya sehingga kami bisa mendorong mereka untuk melakukan promosi yang lebih gencar lagi melalui platform digital kami yaitu Go Destination Village. Oke, jadi itulah salah satu yang melandasi kenapa Pak Gatot mendirikan GoDevi atau Go Destination Village ini ya. Dan sejauh ini GoDevi sendiri perkembangannya seperti apa dan sudah berapa lama didirikan? Bicara didirikan, GoDevi berdiri dari tahun 2018, 3 tahun lalu. Berarti kalau bicara tentang desa wisata, kami dari awal sudah berkomitmen bahwa menjadikan desa wisata menjadi subjek utama kami. Berarti bukan karena pandemi. Memang dari dulu kami juga memiliki fokus untuk menjadikan desa wisata ini lebih maju karena
yang kami tahu selalu terputusnya di bidang pemasaran saja, maka kami mendirikan GoDevi ini untuk menjembatani itu, Pak. Untuk menjembatani promosi desa wisata di Bali gitu ya. Caranya Ya, seperti apa? Platform GoDevi ini cara kerjanya gimana? Apakah dengan mempotret sebuah desa, kondisi di sana, keindahannya, kemudian dipromosikan atau seperti apa? Kurang lebih kami melakukan promosi via digital, lebih banyak ke digital ya, Pak. Dalam artian kami menyiapkan video promosi, kami memberikan akun untuk desa agar bisa diunduh oleh desa, sehingga desa bisa mengupdate apapun yang menjadi aktivitas yang ingin ditawarkan ke wisatawan. Platform kami berusaha mempertemukan antara calon wisatawan ke pelaku yang ada di desa langsung, Pak. Oke, benefitnya untuk GoDevi sendiri apa nih, Pak? Benefit dari GoDevi yaitu rasa ingin membangun desa wisata, mungkin itu yang lebih menarik bagi kami, selain benefit yang tentunya ada sedikit komisi yang di-share oleh desa kepada kami sebagai mitra strategis yang memasarkan ini. Baik, ada sharing ya selaku mitra antara pengelola dari desa wisata tersebut dengan GoDevi gitu ya? Iya, Pak. Ada kendala nggak sejauh ini, Pak Gatot? Kendala utamanya dalam mempromosikan desa wisata di Bali itu apa buat GoDevi? Kendala sementara ini di lapangan sih banyaknya terjadi bisa dikatakan tata kelola desa itu belum begitu sempurna. Jadi kembali lagi saya sering katakan bahwa desa masih ragu untuk mempromosikan dirinya, padahal dari segi identitas mereka sudah layak untuk dipasarkan. Mungkin contoh kasusnya nih, Pak Gatot boleh di-sharing. Mungkin tidak perlu disebutkan nama desanya, tetapi apa nih tanggapan di sana ketika merasa ragu? Kenapa ragu? Perihal PDM mungkin dari hal pemandu wisata yang gampang-gampang saja. Itu kan merupakan suatu hal yang wajib ya, ketika kita melakukan aktivitas pariwisata, pemandu wisata, wajib kita berikan standar operasional dari kami, wajib kami latih, terus kami juga berkali dengan bagaimana caranya untuk menghandle tamu supaya meminimalisir komplain. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan universitas untuk hal pendampingan pemandu wisata, tata kelola homestay, terus ada juga yang terakhir kami lakukan pelatihan tentang videografi, Mbak. Jadi masyarakat desa nantinya diharapkan bisa membuat foto yang bagus, yang menarik untuk dipasarkan di GoDevi. Oh, nah ini yang sering menjadi kendala karena masyarakatnya di lingkungan tersebut belum siap untuk menguasai bidang-bidang tersebut gitu ya? Iya, Mbak. Oke, nah sementara kalau dari GoDevi sendiri, apa sih yang dilihat untuk sebuah desa sehingga dinilai, oh ini menarik nih untuk dipasarkan? Tentunya kalau dari kami selalu melihat diferensiasi ya, Mbak, dalam artian keunikan yang berbeda, yang benar-benar bisa memiliki nilai jual tersendiri, terutama kalau di Bali kan basisnya memang pariwisata budaya ya. Kami melihat budaya-budaya yang benar-benar asli, seperti tagline kami, authentic village experience, itu benar-benar kami pegang teguh, yang mana yang benar-benar asli itu yang akan kami prioritaskan gitu. Oke, kemudian animonya ya dari para masyarakat gitu ya yang berwisata sejauh ini mengalami peningkatan atau seperti apa, apalagi ada pandemi. Kita bahas di satu segmen terakhir ya, kita jeda terlebih dahulu Pak Gatot. Pemirsa IDX Channel, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam segmen Create Up dan kita akan berbincang masih bersama dengan Pak Putu Gatot Adiprana, co-founder dari GoDevi atau Go Destination Village. Pak Gatot, kita lanjutkan ya.
kalau dari animo masyarakat atau target marketnya sendiri atau wisatawan gitu ya, sejauh ini seperti apa memandang desa wisata Bali, apalagi yang sudah dipromosikan oleh GoDevi? Oke, terima kasih Mbak. Kalau melihat animo masyarakat sih sangat baik. Mungkin masyarakat pada umumnya sudah biasa melakukan aktivitas perjalanan ke desa, cuman tidak ngeh atau tidak sadar bahwa itu ke desa wisata. Mungkin yang lebih sering dikatakan adalah wisata pedesaan, karena segala sesuatu aktivitas baik itu di Bali atau di luar pasti akan larinya pasti akan ke desa untuk hal-hal yang unik seperti itu, Mbak. Oke. Jadi memang wisatawan ini banyak karakteristik gitu ya. Ada yang sukanya di kafe-kafe elit gitu di Bali, kemudian ada yang sukanya di pantai, ada juga yang mencari suasana pedesaan gitu ya. Iya, ya. Jadi beragam yang ditawarkan nih di Bali. Wah, jadi pengen ke Bali nih, Pak. Oke. Kami tunggu, Mbak, di Bali. Semangat saya, Pak. Oke. Kemudian Pak, tadi berbicara soal mahasiswa juga membantu GoDevi gitu ya dalam memberikan masukan kepada masyarakat, kemudian pelatihan-pelatihan gitu. Nah, mahasiswa juga ini zaman sekarang, jangankan mahasiswa, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai mempromosikan sebuah wilayah yang masih asri gitu ya, atau masih belum terjamah ke media sosial. Nah, bagaimana peran GoDevi nantinya ketika itu mulai ada kemungkinan nggak mulai bergeser, atau GoDevi punya peluang lain ke depannya selain mempromosikan desa wisata, Pak Gatot? Itu merupakan suatu harapan kami ya, saling bersinergi, saling berkolaborasi, baik dalam hal pemasaran desa wisata, karena memang kami yakini bahwa di zaman yang era serba digital ini semuanya serba gampang untuk mahasiswa, untuk individu untuk mempromosikan desa-desa yang dianggap unik gitu. Untuk perihal ke depan kami lebih fokus nanti akan berusaha mengembangkan GoDevi ini untuk program yang terbaru, virtual tour, mungkin pernah dengar tentang itu. Kami berusaha mengemas virtual tour kami berbeda dengan virtual tour lainnya, di mana para peserta virtual akan merasakan langsung bagaimana seolah-olah berada di desa tersebut. Sistemnya kurang lebih sebelum virtual tour dilakukan, kami mengirimkan modul baik dalam hal misalnya seperti yang kami lakukan belakangan ini di Desa Wisata Sayan, melukis yang artis, kami kirimkan dulu modulnya, nanti peserta di rumah bisa mengeprint terus belajar melukis bersama di rumah. Mungkin cara-cara strategi seperti itu bisa kami lakukan dalam mengobati kerinduan wisatawan di luar sana agar bisa tetap menjaga semangat untuk berwisata gitu, Mbak. Oke, wah sangat visioner ya. Semoga kedepannya juga semakin baik lagi kondisinya dan GoDevi juga semakin bisa memberikan bantuan dan peran lagi untuk desa-desa wisata di Bali. Sejauh ini sudah berapa desa sih Pak yang tergabung di GoDevi atau bekerja sama dengan GoDevi? Di tahun ini kami sudah bekerja sama dengan 38 desa mitra, Pak. Oke. Itu ada di Bali dan di negara, maksudnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tidak menutup kemungkinan kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk desa wisata di seluruh Indonesia. Oke, jadi bukan hanya di Provinsi Bali tapi Nusa Tenggara juga ya? Sudah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya akan di provinsi mana lagi nih yang sedang diincar oleh GoDevi bahwa potensi wisata desanya juga sangat cantik? Kami sudah melakukan penjajakan di daerah di Jawa Timur, karena paling dekat dengan Bali, mungkin di sana lebih dulu akan kita garap. Di wilayah Jawa Timur? Maaf Pak Gatot, wilayah mana selanjutnya? Jawa Timur, Pak, kalau bisa. Jawa Timur. Karena ya? Karena itu dekat dengan Bali, ya. Oke, di desa apa itu yang diincar di sana, Pak? Untuk detailnya, kami belum tahu, tapi kemarin sudah sempat ketemu dengan pihak
kampus di sana karena memang kampus ingin mengembangkan desa wisata yang berada di sana. Oke, Pak Gatot bisa nggak disampaikan 5 desa paling favorit di GoDevi yang dikunjungi oleh wisatawan? GoDevi ya mitra strategis kami yang pertama yang bisa dikatakan the best, desa wisata Sayan di Ubud. Oke, dicatat Sayan ya di Ubud. Terus ada desa wisata Katur di Kintamani dengan agrokopinya. Baik, kemudian? Terus ada desa wisata Singapadu Tengah di Gianyar. Oke. Terus ada lagi desa wisata Taro. Satu lagi desa Glantalingah itu yang sudah bisa dikatakan favorit lah untuk di Bali sementara ini. Wow. Yang diakses melalui GoDevi ya Mbak. Baik, ini kalau saya libur nggak habis nih dikunjungi Pak Gatot. Oke, singkat saja Pak Gatot, apa harapan untuk pemerintah? Harapan besar kami selaku pelaku pariwisata agar pemerintah bisa membuatkan semacam peraturan khusus yang mewajibkan nanti wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke desa wisata, Mbak. Baik. Jadi sifatnya wajib, Mbak, gitu. Jadi kan sudah terstruktur jadinya program ketika wisatawan datang, dia diwajibkan berkunjung ke desa wisata, sekarang kita memperkenalkan keunikan-keunikan yang ada di desa. Oke, Pak Gatot, semoga maju terus ya GoDevi dan juga desa-desa wisata di Bali lebih mendunia lagi dan masyarakat Indonesia juga lebih senang untuk berwisata di dalam negeri ya. Dan tunggu kami di Bali, Pak Gatot, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak, selamat Hari Pariwisata Dunia, salam tangguh buat kita semua. Selamat pagi. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Forum Breakfast. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menjadi referensi untuk saham, karir maupun juga kehidupan Anda. Dan jangan lupa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar juga melakukan hal serupa pemirsa. Salam sehat, saya Prisa Somodatu, selamat pagi dan see you in the morning.